Jamaah, jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema wanita dan kesabaran. Masya Allah, tadi guru-guru kita udah ngasih tahu ya bahwa sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Tapi untuk melatih kesabaran itu ada ilmunya, butuh waktu. Nah Masya Allah, makanya kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah nih. Habib, apa nih izin bertanya nih ya. Kita lanjutkan yang tadi nih, Habib. Wanita itu katanya selain mempunyai kesabaran yang besar, ternyata wanita itu juga bisa menjadi ujian kesabaran bagi laki-laki nih. Tadi wanita yang sabar, ini sekarang laki-laki. Katanya wanita menjadi ujian bagi laki-laki nih. Benar ya? Bahkan Nabi juga pernah memberikan wasiat laki-laki agar sabar katanya kepada wanita. Masya Allah. Dalam menghadapi wanita. Ini mohon penjelasannya. Siap. Habib. Mohon izin Bang Mikdad, guruku Habib Usman, Ustazah Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Kalau tadi kita belajar bagaimana wanita sabar menghadapi kesulitan. Sekarang wanita sebagai ujian kesabaran. Dan subhanallah, memang hidup layaknya seperti itu. Kita harus kadang-kadang kita yang bersabar dan kadang-kadang orang bersabar terhadap kita. Dan subhanallah, ada satu kemuliaan ketika kita mendengarkan daripada sirah nabawiyah, kisah daripada perjalanan hidup kekasih kita, pedoman kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah daripada Sayyidah Aisyah mengalami kecemburuan kepada Rasulullah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan senyuman. Tapi apa balasan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah? Beliau mengatakan, "Kana hulukuhul Quran." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berkat Sayyidah Aisyah kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan berpesan pada Hajjatul Wada untuk usikum bin nisa, aku wasiatkan kalian dengan perempuan, dengan wanita. Kenapa? Karena wanita adalah pelopor bagi lingkungan. Wanita adalah madrasatul ula. Wanita adalah pendidik pertama. Anak kalau belajar sama siapa? Sama antum apa sama istri? Istri. Sama istri. Tentunya wanita adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas muka bumi ini. Dan subhanallah, betapa banyak saat ini banyak sekali orang nggak mau jadi wanita seutuhnya. Ada wanita seutuhnya. Siapa dia wanita seutuhnya? Wanita seutuhnya adalah seorang ibu. Tapi sekarang Masya Allah, banyak orang menolak untuk nggak mau punya anak, nggak mau punya keturunan dengan fenomena yang bilang child free dan lain sebagainya, nggak mau punya keturunan. Padahal Allah gariskan kepadanya keturunan. Uang mungkin bisa antum cari, harta bisa kita beli dan lain sebagainya. Akan tetapi keturunan, ketahuilah itu adalah mauhib, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang teramat luar biasa. Maka syukurilah wahai kaum wanita, antum semuanya. Kadang-kadang seorang suami bukan hanya bersabar terhadap antun, tapi juga bersabar terhadap anak-anak. Dan subhanallah, bagi para suami-suami yang menonton, ketahuilah bahwa kemuliaan ketika kita bersabar. Ingatlah salah satu firman Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah. Ingatlah ketika kita bersabar, kita bersama Allah. Bersama Allah, maka kemuliaan yang teramat luar biasa bagi orang yang bersabar adalah dia selalu bersama Allah. Dan ketahuilah di antara sifat dan di antara asma namanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terakhir di Asmaul Husna? As-sabur. As-sabur, Allah bersabar. Sabar buat apa? Sabar tidak memberikan azab bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah, barakallahu fikum Sayyidi. Habib Abdullah, terima kasih penjelasannya. Nah, tadi mohon maaf ya guru-guru, tadi aku marah-marah soalnya aku ngerasa ada sesuatu yang nggak adil. Nah, Habib Usman, aku izin bertanya. Katanya nih, kalau misalnya seorang wanita itu bersabar gitu ya, itu katanya pahalanya jauh lebih besar katanya. Terus juga wanita itu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Nah, ini kenapa sih alasannya, pengen tahu nih Habib? Ya, mohon penjelasannya. Afwan Kang Midat, Ustazah, Habibana, Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wanita
itu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita juga dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang lebih mudah untuk masuk surga? Wanita. Wanita sangat mudah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita cukup 3 hal. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia puasa di bulan Ramadan, dia mengqadha'nya ketika dia haid, dia menggantinya, atau dia berhalangan, dia nifas, dia menggantinya. Puasa Ramadannya terpenuhi, dia punya hutang, dia sudah bayar. Maka ada satu lagi, dia taat sama suaminya. Ini yang paling susah. Ketika dia tidak taat kepada suaminya, inilah yang menjadikan sebuah kecelakaan yang besar. Wanita menyepelekan hal ini. Dia cukup sholat, ibadah, ngelihat suaminya nggak benar, suaminya nggak baik. Dia melawan sama suaminya. Karena apa? Karena dia melihat apa yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat aturan Allah Subhanahu wa taala yang sungguhnya. Karena pedoman kita adalah Quran dan hadis. Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ketika dia menganggap sepele suaminya, menganggap hina suaminya, menganggap buruk suaminya, ini malah petaka besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah kehancuran. Kalau di sini dipertanyakan, bagaimana cara wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Wanita itu sangat mudah masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana kesabaran seorang wanita? Wanita memiliki kesabaran juga sama. Laki-laki mempunyai kesabaran, wanita juga punya kesabaran. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khashiin." Ternyata sabar itu sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabar itu sulit, gak mudah. Susah kita bersabar. Kalau kita lihat istrinya Firaun, Siti Asyah, yang dimana bersabar terhadap suaminya, yang mengaku dirinya Tuhan. Dan dia menolak, enggak, suami saya bukan Tuhan, ada Tuhan selain dia. Ada Tuhan, bahwa saya Allah yang berkuasa, bukan dia manusia. Suatu saat dia akan mati. Ya Allah, aku berlindung daripada kezaliman Firaun. Minta berlindung daripada kezaliman Firaun. Dia tetap bersabar, dia tetap melayani suaminya, dia tetap mengikuti aturan suaminya. Oleh karena itu, siapapun kita, seorang wanita harus mempunyai i'tiqad dan keyakinan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, menghormati suaminya dalam keadaan apapun. Karena apa? Sabar itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zumar dijelaskan bahwasanya di dalamnya ayat 10 akhirnya pahala yang tiada batas. Ternyata ada pahala yang tiada batas. Sabar nggak ada batasnya, sama pahalanya juga nggak ada batasnya. Ketika ditanya seperti itu, bersabar, ya kan? Bersabar terhadap istri yang seperti itu, atau istri yang tukang marah, tukang ngomel, ini merupakan salah satu ujian yang Allah Ta'ala berikan. Sabar yang tiada batasnya, maka pahala yang tiada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ketika seorang itu sabar, jannah, surga. Ketika orang itu sabar, surga. Dia sabar dengan kesabarannya, Allah kasih kenikmatan dalam kehidupannya, Allah bersama dia. Siapa sih yang nggak ingin bersama Allah? Ketika Allah bersama kita, berarti Allah memperhatikan kehidupan kita. Hidayah di tangan kita. Allah udah kasih hidayah sama kita. Allah kasih rahmat kepada kita. Rahmat sudah masuk dalam diri kita. Karena kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Amin, 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 amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Habib penjelasannya. Nah baik jamaah, ini sepertinya jamaah yang di rumah juga tadi udah sabar banget nungguin pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, saya mau hijrah, tapi lingkungan sekitar saya itu nggak mendukung untuk hijrah. Dan malah bilang jangan hijrah, nanti malah sesat. Itu saya harus bagaimana? Apakah saya harus selalu bersabar aja, Habib? Apa gimana? Habib Abdullah, tafadhol, mungkin boleh jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya yang budiman, kita ketika hijrah maka sudah niat. Rasulullah SAW yang diutamakan di dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW apa yang pertama kali adalah niat. Makanya Rasulullah itu terjadi hijrahnya itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau secara kalender di bulan Muharram. Karena apa? Karena sahabat tahu Rasulullah udah niat. Makanya kita kalau hijrah jangan lupakan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat ingin berubah, niat ingin merubah daripada hal yang buruk menuju hal yang baik. Dan juga kita juga jangan hiraukan. Anggap kita kalau lagi hijrah ini kita ninggalin semuanya, nggak dengar kanan, nggak dengar kiri, nggak dengar ibaratnya godaan kanan wala godaan kiri. Tahu depan benar kita tuju.
Tapi kalau memang ibaratnya kita mendapati misalnya satu masalah di tengah tersebut, ya itu mungkin bolehlah kita untuk merevisi daripada hal tersebut. Akan tetapi yang paling terpenting adalah niat kita dalam berhijrah, dan kalau bisa juga hijrah bersama teman-teman. Karena kita ini kan bukan orang yang kuat, orang yang kuat. Kita ini orang yang lemah. Kita ngelihat teman kita baik, deketin dia. Makanya perlu kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sebagaimana teman bermainnya, sohibnya. Agamanya tergantung dengan temannya. Wah, ya, mudah-mudahan Allah jadikan pertemanan kita pertemanan yang soleh. Yang nonton juga penonton yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Habib. Kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sebagai wanita itu harus bersabar. Tapi bagaimana ketika kita terus-terusan ditindas? Apakah boleh melawan? Dan kalau melawan batasnya itu bagaimana Ustazah? Baik itu kepada suami atau orang tua. Wah, Masya Allah. Uma mungkin boleh dijawab kalau ditahu ya. Mohon izin guru-guru. Masya Allah, masih membahas kesabaran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran dalam banyak hal. Terkadang dalam kehidupan kita diuji dengan berbagai macam ujian. Salah satunya adalah ujian lewat pasangan kita sendiri. Atau bahkan lewat orang tua kita sendiri. Banyak teman-teman dari kita yang mengatakan orang tua semakin hari semakin bertambahnya usia, semakin kita memerlukan kesabaran dalam menjaganya. Betul. Karena semakin lama orang tua semakin tua, semakin kembali seperti anak kecil, sehingga dibutuhkan kesabaran. Kita rawat beliau-beliau sebagaimana beliau-beliau penuh kesabaran merawat kita dulu waktu kita kecil, teman-teman sekalian. Membahas mengenai kesabaran, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dulu kesabaran dalam menghadapi pasangan. Sering kali kita lihat di Instagram orang-orang, wah pasangannya baik ya, keluarganya luar biasa ya. Maka kita harus memahami bersama bahwa setiap orang memilih foto terbaik yang mau dipasang di Instagramnya. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah iri dengan rumah tangga seseorang. Pasti setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing. Tapi diperlukan yang namanya kesabaran. Kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran yang tiada batas, teman-teman sekalian. Ingat, dalam surah An-Nisa ayat 34 ada definisi dari seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah itu, istri yang salihah, adalah ia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga diri, menjaga harta suami juga ketika suaminya tidak ada. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi perempuan yang salihah, artinya apa? Artinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya menyuruh kita taat kepada suami. Tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau pertanyaannya kapan ya harus melawan? Bukan melawan yang membabi buta, bukan melawan yang tanpa adab. Kita melawan yang ada adab, tapi bukan melawan teman-teman sekalian. Tidak menuruti perintahnya kalau perintahnya itu menuju kepada kemaksiatan. Sama seperti orang tua. Orang tua kita disuruh untuk birrul walidain. Banyak sekali ayat-ayat bertebaran di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana kita harus berbakti pada orang tua. Saking berbakti pada orang tua ini sangat penting, selalu digandengkan dengan jangan menyekutukan Allah. Contohnya dalam surah Luqman 13-14. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Kalimat berikutnya birrul walidain. Wa wasaina li ihsana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fi sadhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Kita diminta untuk berbuat baik pada ibu bapak kita, khususnya pada ibu yang mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Kita disuruh berterima kasih kepada ibu kita, ayah kita. Harus taat, harus hormat, harus santun, harus sabar menghadapi orang tua, harus patuh, harus selama beliau-beliau tidak menyuruh pada kemaksiatan. Jadi kapan tidak boleh mengikuti perintahnya adalah ketika mereka menyuruh kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dibalasnya dengan cara yang santun, teman-teman sekalian, dengan cara yang beradab, dengan cara yang mulia. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 23, khususnya untuk para anak-anak kita semua, kita tidak boleh fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Enggak boleh orang tua mau gimana pun juga kita katakan apalagi daripada kalimat itu. Kata aja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Tetap kita sebagai orang yang beriman, yang pelan-pelan ini kita sudah mulai belajar agama, dahulukan kalimat-kalimat yang santun. Di dalam Al-Quran banyak sekali teman-teman sekalian kita diajarkan untuk apa? Qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, dan sebagainya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah sama Fir'aun saja, Allah minta qaulan layyina, bicaranya yang baik, apalagi dengan pasangan kita.
apalagi dengan ibu atau ayah kita. Maka yakinlah segala sesuatu apabila kita bicara yang baik, yang lemah lembut, mudah-mudahan ditambah dengan doa mampu mengubah hati seseorang itu, dan semua keadaan menjadi baik-baik saja. Beda kalau kita seperti kompor meleduk yang marah sana marah sini, maka akan menjadi lebih kacau. Jadi kapan kita boleh tidak menurut? Ketika kita diminta untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, Uma, terima kasih Sama-sama. penjelasannya. Loh, kenapa? Kenapa sih, ada apa nih? Kenapa sih? Kenapa? Apa sih? Ini lagi syuting. Apa sih yang bahaya, kenapa? Ada yang dibully. Waduh, kamu dibully sama siapa? Bukan aku Habib, bukan aku. Lah terus siapa dong yang? Terus siapa yang? Tenang. Dibully. Sabar. Waduh, dibully gimana dong kalau Ini dibully? dibully Berarti sama netizen apa dibully gimana nih? Dibully pokoknya. Beb, gimana Beb kalau kita bahas sekarang nih masalah pembulian? Aku juga suka emosi nih. Boleh kita bahas sekarang apa nanti? Wah, Nanti kayaknya aja setelah yang satu ini. Oh, Jamaah, tenang dulu, jamaah. tenang dulu. Alhamdulillah. Lila. Sabar. Aku juga emosi nih kalau misalnya ada pembulian.